Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas A2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari ujian praktikum UAS Teknologi One. Baik, di sini kami beranggotakan 6 orang, yakni saya sendiri, Nabi Rifki Wijaya, dengan NIM J0404231033. Saya di sini bertanggung jawab untuk mengerjakan bagian MPLS dan juga L2. Kemudian ada teman saya, Dela Arfianti, dengan NIM akhir 037. Dia bertanggung jawab untuk mengerjakan OSPF. Kemudian ada Setia Mega Bagaskara dengan NIM akhir 054. Dia bertanggung jawab untuk mengerjakan IP, input IP pada zone C2 atau pada semua segmentasi yang terhubung pada C2. Kemudian ada Yeskiel Junifer dengan NIM akhir 058. Eh, dia bertanggung jawab untuk memasukkan IP pada zone C3 atau router PC yang terhubung ke C3. Selanjutnya ada Zahra Rajmawati dengan NIM akhir 062. Dia bertanggung jawab untuk mengerjakan RIP. Kemudian ada Muhammad Rafi Riza Pratama dengan NIM akhir 125. Dia bertanggung jawab untuk mengerjakan IP zone pada C1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai topologinya. Eh, untuk teman-teman yang bertanggung jawab untuk memasukkan IP, maksud dari zone C1, C2, C3 itu adalah jadi teman saya mengerjakan memasukkan IP pada C1, dia memasukkan IP pada zone C1 dari C1 hingga SNP dan SNP IPB. Kemudian C2 pada C2 hingga Silog server UI dan juga Syslog IPB. Kemudian yang C3 pada SNP UI hingga kolektor IPB. Jadi dia bertugas untuk memasukkan IP, semua IP ke dalam router dan juga PC-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan topologinya. Jadi topologi ini dibangun ada 3 lapisan utama. Yang pertama ada core yaitu C1, C2, C3, kemudian ada provider edge atau PE yaitu ada P1, P2 dan juga P3. Kemudian ada juga customer itu yang dimana di sini tuh customernya itu merupakan ada IPB dan juga ada UI. Baik, yang pertama ada router core C1, C2 dan C3. Router core C1, C2, C3 merupakan backbone dari jaringan MPLS Telkomnet dan berperan sebagai MPLS core router. Ketiganya ini terhubung satu sama lain melalui jaringan point-to-point menggunakan subnet 10.1.2.0/30. Dan dihubungkannya itu menggunakan IGP OSPF. Jadi masing-masing router ini mereka eh, memiliki alamat loopback yang unik pada subnet 10.100.2.0/32 yang digunakan sebagai router ID dan juga LDP transport address. Jadi fungsi utama dari ketiga router ini adalah untuk meneruskan label MPLS dan membangun konektivitas antar PE tanpa menyimpan routing pelanggan. Baik, lanjut. Kemudian kepada router provider edge atau PE. Nah, di sini ada PS1, 2, 3. Pada router PS123 merupakan gateway antara jaringan pelanggan antara IPB dan juga UI dengan jaringan core MPLS. Ketiga PE ini menjalankan OSPF sebagai IGP dan IGP full mesh dengan ASN-nya yaitu 77133 untuk mendistribusikan semua IPv4 pada router. Oke, jadi setiap PE memiliki koneksi langsung ke core router C1, C2, C3. Itu melalui IP 10.100.2 slash 16 slash 20 dan juga slash 12.
Eh, nah, eh, untuk mengisolasi jaringan antar pelanggan, di sini menggunakan VRF atau virtual routing dan forwarding, yang dimana menggunakan root distinct distinct user dan root target yang berbeda, yang dimana di sini IPB dan UI ini merupakan segmentasi yang berbeda, maka di sini dibedakan root targetnya, yaitu untuk IPB merupakan ASN-nya tuh 77133.21, dan untuk UI 77133 titik titik 22. Dengan perbedaan ini, jadi routing antar IPB dan juga UI tidak dapat saling berkomunikasi. Namun mereka masih tetap bisa berkomunikasi atau saling membelikan paket sesama setnya sendiri. Jadi UI ke UI dia tetap bisa melakukan pengiriman paket atau ping, kemudian IPB ke IPB. Namun dari IPB ke UI dia tidak bisa melakukan pengiriman paket. Nah, kemudian ada juga router router pelanggan atau customer router di sini. Customernya itu ada IPB dan juga ada UI. Dan masing-masing memiliki beberapa site. IPB memiliki router Baranang Siang, ada Diploma, dan juga ada Dramaga, dan juga Depok. Dan juga UI. Di sini ada UI Depok dan juga UI Salemba. Hmm, Mungkin untuk penjelasan topologinya cukup sekian. Bisa dilanjut ke konfigurasi eh, penambahan IP pada semua router dan juga pada semua segmentasi IPB dan juga UI. Penambahan IP pada lapisan utama yaitu core, PE, dan juga customer. Mungkin akan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafriza Pratama dengan NIM J0404231125, dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dari Teknologi One, yang dimana saya mendapatkan tugas untuk mengatur ataupun mengkonfigurasi pada Core 1. Dan di sini saya sudah memasukkan IP yaitu pada PS1, yang dimana IP di sini adalah IP address-nya ada 10.10.2.4/32, yang dimana networknya itu 10.10.2.4, interface-nya loopback, dan untuk Ether 1 itu ada 10.100.2.13/30, networknya itu di 10.100.2.12, dan untuk di Ether 2 itu ada address yang dimana 10.100.2.25/30, dan untuk networknya adalah 10.100.2 dan titik 24. Dan itu untuk PS1, dan di sini ada untuk C1, yang dimana IP address-nya untuk Ether 1 itu adalah 10.100.2.1/30, networknya di 10.100.2.0, dan untuk di Ether 2 itu ada 10.100.2.5/30, networknya di 10.100.2.4, dan di Ether 3 itu ada 10.100.2.14/30, dan networknya di 10.100.2.12, seperti itu. Dan untuk PC PC SNMP IPB itu eh, IP address-nya ada di 172.16.2.66, IP broadcast-nya di 172.16.2.127, netbox-nya di 255.255.255.192. Itu untuk SNMP IPB. Dan yang terakhir itu ada IPB Dramaga. Untuk IPB Dramaga sendiri, IP address-nya ada di 172.16.2.1/29, networknya di 172.16.2.0, itu untuk Ether 1, dan untuk Ether 2-nya adalah 172.16.2.65/26, networknya di 172.16.2.64. Itu untuk di Ether 2. Mungkin cukup sekian konfigurasi di Core 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setia Mega Bagaskara dengan NIM J0404.3154.
Di sini saya bertugas untuk menambahkan IP pada core 2. Pertama pada PC IPB yaitu untuk internet address-nya adalah 172.16.2.130 dan broadcast-nya yaitu 172.16.2.191 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kemudian pada PC UI di sini internet address-nya adalah 152.100.2.66. Kemudian broadcast-nya adalah 152.100.2.127. Kemudian subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Pada UI Depok dapat dilihat IP address-nya yaitu 152.100.2.1/30 dengan networknya seperti berikut: 152.100.2.0 di interface Ether 1. Untuk Ether 2-nya addressnya 152.100.2.65/26 dengan network 152.100.2.64. Pada PE2, interface loopback-nya yaitu 10.10.2.5/32. Untuk interface Ether 1-nya, IP address-nya 10.100.2.18/30 dengan networknya 10.100.2.16. Kemudian pada C2 di interface Ether pertama yaitu address-nya 10.100.2.2 dengan slash 30 dan networknya ada di 10.100.2.0. Kemudian untuk Ether 2-nya address-nya ada 10.100.2.9/30. Kemudian networknya ada di 10.100.2.8. Kemudian pada Ether 3 IP address-nya adalah 10.100.2.17/30 dan networknya adalah 10.100.2.16. Oke, kemudian di IPB Baranang Siang di Ether pertama IP address-nya adalah 172.16.2.2 dengan slash 29. Untuk networknya yaitu 172.16.2.0. Di Ether 2, IP address-nya adalah 172.16.2.129 dengan slash 26. Kemudian networknya adalah 172.16.2.128. Halo semua, perkenalkan saya Yeskel Junifer Nopir dengan NIM belakang 058. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas saya di dalam kelompok Project Tech One. Di sini saya mengassign IP dari rute C3 ke device-device seterusnya, seperti PE3, IPB Diploma, UI Salemba, sampai ke PC atau ke klien. Di sini saya sudah menyalakan semua perangkatnya. Mungkin kita bisa mulai dari C3. Di sini kita login terlebih dahulu. Oke, mungkin akan saya perbesar biar kelihatan. Nah, di sini kita IP address. Oke, teman-teman, di sini bisa dilihat eh Ether 1 itu connect ke titik 6, Ether 2 titik 10, sedangkan Ether 3 itu titik 21. Ini sesuai dengan ketentuan. Ini teman-teman. Titik 10, titik 6, dan titik 21. Sekarang kita ke PE3. Oke, di sini ada titik 22 ya teman-teman. Itu yang terkoneksi ke
router C3 tadi. Coba kita lihat di sini. Ini ya teman-teman, titik 22 terhubung melalui Ethernet 1. Sekarang kita akan cek IPB Diploma dan UI Salemba, teman-teman. Kita mulai dari IPB Diploma kali ya. Di sini Ether satunya itu titik 3, sedangkan Ether 2-nya itu 193. Bisa dilihat titik 3 dan 193, teman-teman. Sekarang UI Salemba itu harusnya titik 2 dan 129. Bisa dilihat teman-teman, titik 2 dan 129. Selanjutnya itu kita akan mengecek di bagian PC. Ada dua PC, di sini ada NetFlow IPB dan SNMP UI. Kita cek. Sini kita perbesar sedikit dulu ya teman-teman. Nah, untuk mengecek kita bisa mengetikkan perintah ifconfig dan grep inet. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk IP-nya itu 130. Oh, ini SNMP UI 130 ya teman-teman, sama. Dan untuk PC yang satu lagi, NetFlow IPB, ini 194 ya. Bisa kita lihat 194 dan 130. Berarti konfigurasi dari C3, dari router C3, PE3, IPB Diploma, UI Salemba sampai ke klien-kliennya itu sudah sesuai dengan topologi yang diberikan, teman-teman. Mungkin itu aja bagian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Zahra Rahmawati dengan NIM J0402310662. Di sini saya akan menjelaskan hasil konfigurasi RIP di topologi ini. Nah, yang pertama ini di router IPB Dramaga, bahwa router IPB Dramaga ini telah dikonfigurasikan menggunakan protokol RIP dan menjalankannya di semua interface. Nah, hasil pengujiannya juga menunjukkan bahwa router IPB Dramaga ini berhasil membentuk hubungan RIP dengan dua tetangganya, yaitu IPBBS dengan IP 172.16.2.2 dan IPB Diploma dengan IP 172.16.2.3. Nah, selain itu jaringan lokal juga yang ini, jaringan lokalnya 172.16.2.64 juga berhasil diumumkan melalui RIP yang memastikan bahwa rute jaringan IPB Dramaga ini dapat dikenal oleh router lain di jaringan. Oke, kemudian ke bagian IPBBS. Di sini juga sama bahwa router IPBBS telah dikonfigurasi menggunakan protokol RIP dan menjalankannya di semua interface dan juga berhasil membentuk hubungan RIP dengan dua tetangga, yaitu IPB Dramaga yang ini 2.1 dan IPB Diploma 2.3, dan juga jaringan lokalnya yang ini berhasil diumumkan melalui RIP dan memastikan bahwa rute jaringan IPBBS dapat dikenal oleh router jaringan lain. Kemudian di IPB Diploma juga seperti itu, bahwa
telah dikonfigurasi menggunakan protokol RIP dan menjalankannya di semua interface, juga berhasil membentuk hubungan RIP dengan dua tetangga juga. Alamat IP ini merupakan alamat router IPB Dramaga dan ini alamat IP router IPBBS. Kemudian jaringan lokalnya juga yang ini berhasil diumumkan melalui RIP yang memastikan bahwa rute jaringan IPB Diploma ini dapat dikenal oleh router lain di jaringan lain. Kemudian pada UI Salemba juga dikonfigurasi menggunakan protokol RIP dan menjalankannya di semua interface, dan hasil konfigurasi menunjukkan bahwa router juga berhasil membentuk hubungan RIP. Hubungannya tetangganya hanya satu, yaitu UI Depok dengan alamat IP 152.100.2.1, dan juga berhasil mengumumkan jaringan lokal melalui RIP yaitu yang 152.100.2.128 untuk memastikan bahwa rute jaringan UI Salemba ini dapat dikenal oleh router lain. Kemudian di UI Depok ini juga sudah dikonfigurasi protokol RIP-nya dan menjalankannya di semua interface, juga berhasil membentuk hubungan RIP dengan tetangganya yaitu UI Salemba dengan alamat IP 152.100.2.2, dan juga berhasil mengumumkan jaringan lokalnya yang ini melalui RIP dan memastikan bahwa rute jaringan UI Depok dapat dikenal oleh router lain di jaringan. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arfianti dengan NIM belakang 027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dalam pengujian routing OSPF yang didasari pada topologi jaringan MPLS Telkomnet seperti pada gambar ini. OSPF, konfigurasi OSPF ini diterapkan pada router C1, C2, C3, dan PI1, PI2, dan PI3. Pertama saya akan memperlihatkan untuk C1 dengan perintah menggunakan perintah routing OSPF intense untuk memperlihatkan intensinya. Pada C1 ini dia memiliki router ID 10.10.2.1. Lalu untuk C2-nya dengan perintah yang sama untuk melihat intense memiliki router ID 10.10.2.2. Selanjutnya untuk C3 dengan perintah yang sama untuk memperlihatkan intensinya dengan router ID 10.10.2.3. Perintah ini digunakan pastinya untuk melihat hasil konfigurasi pada intense di OSPF, lalu untuk melihat status intense OSPF-nya juga yang berjalan pada setiap routernya. Nah, pada perangkat C1, C2, C3 ini, intense OSPF yang aktif terlihat sebagai bagian dari backbone pada MPLS dengan output yang menunjukkan nama intense-nya serta router ID yang biasanya diikuti oleh alamat IP loopback dan area ID-nya. Selanjutnya untuk I1 memiliki router ID 10.10.2.4, lalu PI2-nya memiliki router ID 10.10.2.5, selanjutnya PI3 memiliki router ID 10.10.2.6. PI1, PI2, PI3 ini juga memiliki OSPF intense yang aktif. Karena apa? Karena mereka terhubung ke core router dan menjalankan OSPF untuk membangun neckboard dan menyebarkan root internalnya. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan hasil dari OSPF networknya pada C1 dulu. Nah, terdapat 4 network yang sudah dimasukkan, dikonfigurasi dengan areanya semuanya backbone. Untuk network 10.100.2.4 dan .12 dengan traffic 30 ini
pada router C1 ini berfungsi untuk apa? Untuk mendistribusikan jaringannya. Selanjutnya untuk C2, networknya, hasil dari networknya sama, ada 4 network dengan areanya juga semuanya backbone. Untuk network 10.100.2.8 dan titik 16 ini juga adalah network untuk mendistribusikan jaringannya. Lalu untuk C3 untuk C3 sama, ada 4 network dengan areanya juga semuanya backbone. Dan untuk network 10.100.2.8 dengan 20 dengan traffic 30 ini untuk mendistribusikan jaringannya. Dengan perintah routing OSPF network print secara detail, ini akan menampilkan jaringan traffic yang didistribusikan atau dikenali oleh OSPF. Setiap router yang memiliki konfigurasi jaringan yang di advance melalui OSPF ini akan mendistribusikan jaringannya. Dengan print ini juga kita dapat melihat apakah semua jaringan internal masuk ke dalam area yang sama, yaitu biasanya area 0.0.0.0 atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat hasil dari OSPF network untuk I1. Di sini networknya ada 3 dengan areanya juga semuanya backbone. Di I1 ini untuk 100.2.24 ini network untuk mengiklankan jaringan agar koneksinya ke manajemen Telkom. Lalu untuk PI2-nya ini area PI2-nya ini memiliki network 2. Dia tidak sama seperti PI1, ada untuk koneksi ke manajemen Telkom tidak ada, lalu tapi areanya sama backbone. Lalu untuk PI3 ini PI3 juga 2 dan dia tidak ada koneksi untuk ke manajemen Telkom dengan areanya juga backbone. Jadi ya dengan perintah routing OSPF untuk ini kita dapat melihat jaringan internal masuk ke dalam area yang sama atau tidak. Selanjutnya kita akan melihat OSPF dari netboard di C1 dulu. Netboard C1 dengan perintah ini kita dapat melihat status hubungan OSPF dengan router tetangga atau networknya C1. Dengan perintah router OSPF netboard print detail dapat kita lihat hasilnya di router C1 memiliki netboard C1, C3, dan PI1. Lalu untuk hasil pada router C2 memiliki netboard C1, C3, dan PI2. Selanjutnya dapat kita lihat juga pada router C3 memiliki netboard C2, C1, dan PI3. Dapat kita lihat berdasarkan router ID-nya masing-masing. Di output ini kita bisa melihat status urgency-nya full, lalu uptime, interface yang digunakan, dan router-router ID tetangganya. Selanjutnya untuk PI1 netboard-nya ya hanya 1 ya, seperti yang ada di sini. PI1 bertanggal cuma di C1 gitu. Titik 1 kan C1 itu. C1 ini bertetangga dengan C1 dengan router ID-nya itu 10.10.2.1. Lalu untuk PI2 ini ya juga bertetangganya hanya 1 pada C2 yaitu dengan router ID 10.10.2.2. Selanjutnya untuk PI3 dia juga sama bertetangganya dengan satu router yaitu C3 dengan router ID-nya 10.10.2.3. Secara
ringkasannya dengan 3 perintah tadi, yaitu Intense OSPF, itu sudah berjalan dengan benar dan memiliki router ID yang unik. Lalu untuk perintah untuk melihat tadi network OSPF-nya, itu membuktikan bahwa telah terkonfigurasi dengan benar di masing-masing router untuk semua link antar router, yaitu point to point. Yang ketiga yaitu perintah netbar OSPF-nya berhasil terbentuk antara semua router yang saling terkoneksi langsung melalui link OSPF tadi. Jika semua status stateful, maka OSPF telah berhasil membentuk agensi dan melakukan pertukaran LSDB, yaitu Link Stage Database. Mungkin sekian penjelasan dari routing atau konfigurasi OSPF pada topologi di kelompok kami. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Rifki Wijaya. Saya di sini akan menampilkan hasil dari konfigurasi saya, yaitu MPLS dan juga L2. Baik, di sini jadi saya mengkonfigurasi MPLS pada P1, P2, P3, 1, P2, P3, dan juga pada C1, C2, dan juga C3. Kemudian mengecek IP route pada setiap router. Oke, kita langsung saja coba ke C1. Nah, di sini pada C1 telah dimasukkan transport address, yaitu 10.10.2.1. 10.10.2.1. Kemudian untuk interface-nya jadi atau 1, 2, 3 itu untuk yang C1. Kemudian untuk yang C2-nya nah, untuk yang C2-nya di sini saya telah memasukkan transport address, yaitu 10.10.22. Yang C2-nya gininya, titik 22. Untuk interface-nya masih sama, atau 1, 2, 3. Kemudian untuk C3, nah, untuk yang C3 juga telah dimasukkan transport address dengan IP 10.10.2.3. Untuk MPLS interface free-nya masih di sini disetting all atau untuk semuanya. Sama aja sih, sebanyak sebenarnya. Kemudian lanjut ke P1, P2, dan juga P3. Nah, untuk P1-nya
Nah, untuk P1 saya coba akan mengecek yang pertama yaitu routing BGP peer-nya dulu. Kita bisa cek routing BGP peer print detail. Nah, di sini saya telah menambahkan ada 2 buah routing BGP peer. Yang pertama dengan remote address-nya 10.10.2.5, kemudian yang peer 2 remote address-nya 10.10.2.6, yang dimana instance-nya ini menggunakan instance yang default. Kemudian untuk update source-nya di sini kita menggunakan loopback. Kemudian untuk address families di sini kami menggunakan L2 VPN. Dengan remote AS-nya 77133. Remote ASN-nya 77133. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya adalah coba kita cek interface VPLS-nya. Nah, dapat dilihat di P1 ini bahwa ada 2 VPLS. Yang pertama ada untuk IPB VPLS, yang kedua juga untuk IPB. Dibedakannya yang pertama itu untuk yang 10.2.6, kemudian yang kedua itu untuk 10.2.5. Ya, ini untuk IPB VPLS-nya. Kemudian selanjutnya mungkin kita bisa ngecek MPLS forwarding table print. Nah, di sini total ada 12. Nah, di sini forwarding table tuh jadi MPLS yang berhasil di forward. Jadi di sini ada total ada 12 MPLS table yang berhasil di forward melalui VPLS 1 dan juga 2. Yang pertama destination-nya tuh ada yang 10.100.2.16.2.8, yang next hop-nya tuh yaitu 10.100.2.14. Semuanya tuh next hop-nya sama, mengarah ke 10.100.2.14 dengan destination-nya tuh yang berbeda-beda. Ada yang 2.16, ada yang 2.8, ada yang 10.10.2.3, ada yang 10.100.2.20. Ya, dapat dilihat mungkin kita lanjut ke P2 dan juga P3-nya. Lanjut ke P2-nya. Mungkin di sini kita bisa ngecek terlebih dahulu routing BGP peer-nya. Di sini saya juga membuat ada 2 buah peer, BGP peer, dengan namanya peer 1 dan juga peer 2 menggunakan instance default. Dibedakan dalam remote address-nya, yaitu untuk yang peer 1 remote address-nya dia ke 2.4, kemudian untuk yang remote address peer 2 dia ke 2.6, yang dimana remote TS-nya tetap sama 77133. Kemudian address families-nya juga sama menggunakan L2 VPN. Kemudian untuk update source-nya juga sama menggunakan loopback seperti sebelumnya. Jadi hanya dibedakan pada remote address-nya saja. Baik, kita lanjut ke pengecekan untuk sebentar. Pengecekan untuk interface VPLS-nya. Nah, di sini untuk interface VPLS-nya terdapat ada 3 VPLS.
Yang pertama VLS 1, 2, 3, yang dimana dibedakannya itu untuk 0 dan juga untuk yang kedua. Untuk VPLS 1 dan VPLS 3 dia diperuntukkan untuk IPB VPLS. Kemudian untuk yang VPLS 2 dia diperuntukkan untuk UI VPLS. Dia didapatkan dari yang peer-nya itu. Kemudian kita bisa lihat MPLS forwarding table-nya. Nah, di sini forwarding table itu 16 dikarenakan ada yang ke IPB, ada juga yang ke server UI di P2 ini. Jadi destination next hop-nya tetap sama 2.17. Yang dibedakannya itu tuh destination-nya. Jadi itu tergantung dari forwarding-nya, apakah ke destination 2.100 2.12, apa ke 100 2.20, apa ke 2.6 10 2.3, atau 2.24 100 2.4. Jadi itu tergantung dari destination yang dikirimkan paketnya. Itu untuk MPLS forwarding-nya. Baik, mungkin kita bisa mengecek BGP routing, BGP instance-nya. Di sini telah ditambahkan default dengan AS-nya 77133 menggunakan router ID 10.10.2.5. Kita belum cek di P1-nya. Routing BGP instance. Dan di sini juga sama menggunakan default, dibedakan pada router ID-nya, yaitu 10.10.2.4 dengan AS masih sama 77133. Baik, selanjutnya kita bisa mengecek bridge-nya dulu ya. Jadi saya memasukkan bridge-nya juga. Nah, jadi di sini ada dua buah bridge di P1 ya. Di P1 ada dua bridge. Yang pertama loopback, yang kedua ada IPB bridge. Jadi dia untuk IPB bridge-nya itu untuk menghubungkan antara IPB ke IPB. Jadi dia melalui IPB bridge. Kemudian nah, untuk portnya, jadi bridge portnya tuh interface-nya itu kita ada interface 3, jadi dia yang terhubung ke interface 3 tuh dia yang terhubung ke IPB Dramaga. Jadi dia melalui bridge IPB bridge. Kemudian ada VPLS 1 dan VPLS 2 itu tuh yang menghubungkan VPLS 1 tuh yang IPB Beranang Siang. Kemudian VPLS 2 merupakan IPB Diploma. Jadi ketika ada klien atau ketika ada customer ngeping dari NetFlow IPB atau dari syslog IPB, ngeping atau mengirimkan paket ke SNP, maka akan diteruskan melalui interface VPLS 1 dan juga VPLS 2. Baik, mungkin kita bisa ngeceknya juga di P2. Jadi kan BGP instant, mungkin kita ngecek bridge print. Nah, jadi di sini kita ada 3 buah bridge. Yang pertama ada loopback, kemudian ada IPB bridge, kemudian ada UI bridge, yang dimana fungsinya itu IPB itu buat menghubungkan setiap IPB, kemudian UI itu untuk menghubungkan setiap UI. Mungkin kita coba bisa dilihat bridge portnya. Nah, di sini kita ada 2 VPLS seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ada untuk IPB 2 dan ada untuk UI 1. Untuk VPLS 1 adalah IPB bridge, yang dimana dia untuk menghubungkan dari customer yang dari P2, misal dari P2 dari Silog server, dia melakukan pengiriman paket ke IPB juga, bisa IPB Diploma ataupun IPB
Dramaga, maka dia akan melalui, jika IPB Diploma, dia akan melalui PLS 1, melalui IPB Bridge yang akan diteruskan ke IPB Bridge yang ada di IPB Dramaga. Kemudian juga ada yang di IPB Diploma. Jadi 2 bridge itu tuh, yang satu untuk yang ke Dramaga, yang satu lagi untuk ke yang Diploma. Baik, selanjutnya coba kita cek di yang P3-nya. Yang di P2, yang bridge yang UI itu, jadi dia tuh untuk menghubungkan UI yang di Salemba. Jadi itu bridge UI bridge yang di Ether 2 tuh, Ether 2-nya tuh UI Depok. UI Depok Ether 2-nya. Jadi jika ada paket yang dikirimkan dari server UI, dikirimkan ke SNP kolektor, maka dia akan melalui VPLS 2 langsung ke UI Salemba. Jadi bisa berkomunikasi. Baik, lanjut. Kita coba ke P3-nya. Pertama coba kita cek terlebih dahulu routing BGP. Nah, untuk routing BGP instance ini sama seperti sebelumnya, menggunakan default AS-nya tetap sama 7713, router ID-nya 10.10.2.6. Selanjutnya coba kita cek routing BGP peer print. Nah, untuk peer-nya ini saya membuat 2 buah peer. Ya, 2 buah peer, namun di sini namanya sama. Ini bisa diedit, bisa diganti. Untuk namanya mestinya peer 1 peer 2 dengan internnya default, kemudian dibedakan dalam remote address-nya, yang dimana peer 1 2.4, kemudian peer yang satunya lagi 2.5 dengan remote AS-nya sama 7713. Baik, mungkin kita bisa lanjut cek ke interface. Interface VPLS BGP VPLS print detail. Nah, jadi di sini saya membuat interface VPLS BGP VPLS dengan ada dua buah. Yang pertama untuk IPB VPLS, kemudian ada untuk UI VPLS. Yang dimana di sini kita membedakan root-nya, root distinguisher-nya kita bedakan. Yang dimana untuk IPB itu dia melalui 77133 1.21 dengan import root targetnya juga .1, export root targetnya juga .1. Jadi IPB itu dia .1 melalui bridge-nya tuh IPB bridge. Kemudian untuk yang UI VPLS, kami menggunakan root distinguisher-nya juga 77133.22. Jadi dibedakan antara IPB dan juga UI. Untuk jalurnya dibedakan antara import root dan juga export root-nya juga dibedakan menggunakan .2 dan juga .22. Untuk bridge-nya juga dibedakan, kita menggunakan UI bridge untuk yang UI dan juga IPB untuk yang IPB. Mungkin kita bisa langsung cek saja interface VPLS print detail. Nah, di sini terdapat ada 3 buah VPLS, yang dimana 2 untuk IPB, yang satu lagi untuk UI. Seperti sebelumnya, IPB dia terhubung ke ini kan kita sedang di P3. Ya, kita sedang di P3, yang dimana berarti sedang di P3, yang dimana berarti IPB VPLS 1 bridge, ya IPB VPLS 1 dia menghubungkan IPB Diploma dengan IPB Dramaga. Kemudian yang VPLS 3 VPLS 2 dia menghubungkan IPB Diploma dengan IPB Baranang Siang.
Itu penyebabnya kenapa IPB di sini terdapat 2 dan UI kenapa UI 1. PPLS 3 kan dia UI PPLS. Jadi dia menghubungkan UI Salemba ini ke UI Depok. Begitu. Baik, selanjutnya coba kita lihat grids-nya dulu. Nah, untuk bridge-nya juga di sini ada 3, seperti sebelumnya ada untuk lookback, IPB, dan juga UI. Jadi untuk P1 dan P2 sebenarnya konfigurasinya tuh cuman beda di IP-nya saja. Untuk penempatan dan juga lain-lainnya sama, hanya beda di IP. Untuk bridge-nya juga sama, mereka ada IPB bridge, ada UI bridge. Kemudian ada juga lookback. Yang dibedakan transportnya jika IPB untuk IPB, UI untuk UI. Split screen. Dan coba kita lihat port yang aktifnya. Nah, untuk port yang aktifnya itu di sini ada 3 buah port seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 2 untuk IPB, 1 untuk UI. Selanjutnya mungkin kita bisa cek MPLS forwarding table-nya. Nah, untuk P3 MPLS forwarding table-nya itu di sini terdapat ada 14, yang dimana dengan next hop-nya sama 2.2.100, 2.21 dengan destination-nya yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada yang 2.12, 102.12, 102.16, ada yang 10.2.2, ada yang 100.2.26/30. Jadi dia tuh untuk forwarding saja, untuk forwarding meneruskan destination ke next hop-nya. Baik, coba kita cek di yang P2 tadi belum cek untuk MPLS forwarding-nya. Nah, untuk yang P2 itu sama, tetap 14 seperti yang telah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa sebenarnya untuk P3 dan P2 itu perbedaannya cuma di IP-nya saja. Jadi sebenarnya konfigurasinya sama semua, namun dibedakan dalam penentuan IP-nya. Jadi hasilnya seiras antara P2 dan juga P3 gitu. Mungkin kita bisa ngecek selanjutnya IP root-nya. Coba kita cek IP root yang di IPB Dramaga. Nah, untuk IP root yang di IPB Dramaga di sini terdapat ada 4 buah IP root dengan destination address yang berbeda-beda. Ada yang 0, ada yang 172.16.2.0, ada yang 172.16.2.64, ada yang 2.128, ada yang 2.192. Jadi dia rootnya itu buat menghubungkan ke IPB lainnya seperti ini nih. Seperti destination address yang 128, dia untuk menghubungkan ke destination-nya tuh yang ini 172.16. Jadi dia meneruskan ketika ada paket yang dikirim dari IPB Dramaga dengan alamatnya mengarah ke IPB Baranang Siang, maka dia akan melalui destination address yang ini. Dan begitupun untuk yang 192, dia akan ke yang IPB Diploma. Jika ada paket yang dikirim dari IPB Diploma atau dari SNP, sebaliknya maka akan dikirim melalui destination tersebut. Baik, selanjutnya kita coba cek di kita IPB dulu. IPB Baranang Siang. Kita cek di IPB Baranang Siang. IP root pin. Nah, untuk IPB Baranang Siang di sini ada 4. Nah,
sebenarnya ini sama aja seperti yang sebelumnya. Jadi dia tuh untuk destination address-nya tuh ada yang 64, dia tuh untuk mengarah ke IPB Dramaga, dari IPB Benang Siang dia mengarah ke IPB Dramaga. Kemudian ada yang 192, dia tuh yang mengarah ke IPB Diploma. Untuk ini Ether 1 Ether 2 dia IP-nya dia. Kemudian coba kita lihat di IPB Diplomanya. Nah, untuk yang diplomanya juga sama. Jadi dia ada IP yang mengarah ke 6464 tuh yang di IPB Dramaga 64. Jadi kemudian ada IP yang mengarah ke 192 128, yaitu ini IP yang ke IPB Barangan Siang. Jadi kesimpulannya itu jadi kita berhasil dapat dilihat dari IP rootnya bahwa semua IPB, baik IPB Baranang Siang, IPB Diploma, dan juga IPB Dramaga, mereka berhasil berkomunikasi. Jadi bisa melakukan ping antar IPB. Nah, untuk sekarang coba kita lihat root yang di UI. Coba kita UI Depok. IP root ini. Nah, untuk yang UI, jadi dia untuk yang UI, jadi dia addressnya tuh ke yang 152 128. Jadi ke sini. Ya, jadi yang UI juga dia bisa berkomunikasi. Coba kita lihat yang UI satu lagi. UI Salemba, UI Salemba. Nah, di sini dapat dilihat bahwa UI Salemba dan juga UI Depok dia berhasil berkomunikasi, dapat lihat di IP-nya. UI Depok 1564, nah, dia ada 64, dia terhubung ke UI Depok. Ini juga 128, dia ke IP-nya sendiri. Baik, lanjut, mungkin kita bisa lanjut mengetes untuk konektivitasnya. Mungkin kita bisa ngeping dari SNMP IPB. Ya, coba kita ping ke kita sekarang ada di SNMP IPB. Mungkin kita bisa lihat di config. Nah, kita sedang berada di IP 172.16.236, yaitu berada di SNMP IPB. Nah, coba kita ping ke syslog IPB dengan IP 172.16.2.130. Nah, dapat dilihat bahwa IPB SNP dan juga syslog IPB berhasil berkomunikasi. Coba kita trace root. Nah, dapat lihat rootnya itu benar. Jadi mereka berkomunikasi berdasarkan destination yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin kita coba ping ke IPB diplomanya. IPB diploma 172.16.2.190. Nah, dapat dilihat juga bahwa IPB SNMP dapat mengirimkan paket dari dari SNMP IPB ke IPB Diploma atau ke Netflow IPB. Coba kita trace route 194. Nah, dapat lihat di trace route-nya juga jalur yang atau destination yang mereka lalui sesuai dengan apa yang telah diberitahukan sebelumnya. Coba kita dari
Sekarang kita coba UI-nya. Kita dari Syslog UI. Kita coba dari Syslog UI ke SNMP UI yang ada di Salemba. Oke, grab. Nah, sekarang kita berada di 2.66. Itu kita ada di Syslog server UI. Coba kita ping ke 152.100.2.130. Nah, dapat lihat bahwa UI juga berhasil berkomunikasi antara UI Depok dan juga UI Salemba yang diwakili untuk pemberian paketnya pada Syslog server UI ke SNMP UI. Coba kita trace route. Nah, dapat lihat jaluran dilewatinya juga sesuai dengan apa yang telah dikonfigurasi. Mungkin untuk terakhir kita bisa mencoba pengiriman paket atau ping dari IPB ke UI. Coba kita dari Syslog IPB, kita coba dari core deh, core 3. Misal kita coba dari network IPB. Nah, kita sekarang berada di netflow IPB. Coba kita ping ke UI, misal ke Syslog UI 152.100.2.66. Nah, jadi IPB dan UI itu mereka dalam segmentasi yang berbeda atau dalam university yang berbeda. Jadi mereka tidak bisa saling mengirimkan paket. Jika kita cek trace route-nya, nah dapat dilihat jadi mereka tuh berhenti di 172.16.2.193. Jadi dia tidak bisa meneruskan ke atau diblokir, bukan diblokir. Jalurnya tidak ada untuk yang ke UI. Begitupun sebaliknya. Coba kita dari UI ke IPB. Coba kita dari Syslog UI. Coba kita ping ke SNP IPB 72.16.2.66. Dapat dilihat dia tidak bisa juga dikatakan root-nya nggak ada, jadi kayak di VPLS-nya kan berbeda ya. Coba kita di trace route. Trace route juga dia berhenti di 152.102.65. Jadi dia di UI Depoknya juga dia udah dikarenakan beda VPLS, beda MPLS-nya juga, jalurnya juga, jadi mereka tidak bisa berkomunikasi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Ini merupakan hasil dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.